Anda kembali di Newsline pemirsa. Indonesia kian menunjukkan eksistensi dalam kancah global sebagai salah satu determinan dalam menyelesaikan ragam isu-isu dunia. Hal ini pun ditunjukkan melalui peran Indonesia untuk memegang presidensi G20 tahun 2022 dan memimpin negara-negara anggota G20 dalam merumuskan ragam solusi untuk memecahkan masalah terkait isu kesehatan global, transisi energi terbarukan, serta digitalisasi dalam berbagai bidang. Sebagai tuan rumah yang baik, Indonesia pun dituntut untuk dapat menciptakan situasi yang aman bagi para tamu negara yang hadir dalam rangkaian perhelatan G20 tahun 2022 ini, yang tentunya menjadi ranah kepolisian Republik Indonesia untuk dapat menciptakan situasi kondusif dan aman bagi para tamu negara. Lantas seperti apa peran kepolisian Republik Indonesia dalam terus menyukseskan konferensi tingkat tinggi presidensi G20 dan seperti apa mekanisme pengamanan dari Satuan Kepolisian Republik Indonesia? Untuk menjawabnya sudah hadir bersama kami di studio Metro TV, Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Agung Setia Imam Effendi, SIK MSI. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Mas. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik Pak ya. Siap. Wah, ini kita sudah semakin mendekati G20 ya Pak ya. Siap. Oke, Pak Agung, tapi ini menjadi pertanyaan bersama dari kami Pak. Apakah sudah terpetakan dan bagaimana polisi memetakan potensi gangguan keamanan dari rangkaian agenda KTT presidensi G20 Pak? Ya, terima kasih Mas Marvin bahwa Polri telah mengidentifikasi potensi gangguan dan potensi ancaman yang mungkin terjadi di perhelatan kita KTT G20. Kita ketahui bahwa perhelatan ini adalah perhelatan internasional, ya, betul, yang mana 20 pimpinan negara akan hadir, ditambah lagi dengan tamu undangan, juga mungkin kepala negaranya akan hadir, demikian juga pembisnis-pembisnis internasional, yang mana kita tahu bahwa dengan skup internasional ini maka potensi ancamannya juga berbeda. Betul. Yang harus kita petakan. Yang pertama bahwa kita ingin penyelenggaraan G20 ini benar-benar bisa aman dari berbagai macam gangguan, ancaman, dan hal-hal yang bisa mengganggu kelancaran daripada pelaksanaan G20. Kita melihat bahwa ancaman itu bisa bersifat yang nampak maupun yang tidak nampak secara kasat mata. Jadi gangguan sekecil apapun kita coba memitigasi untuk kita tangani dengan sebaik-baiknya. Itu termasuk dalam hal ini adalah gangguan yang bersifat bencana. Kita antisipasi hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi terkait dengan bencana alam. Demikian juga tadi saya sampaikan ancaman yang tidak nampak seperti terkait dengan serangan cyber dan lain sebagainya. Ini tentu juga sudah kita siapkan. Satgas untuk menangani itu sudah kita bentuk dan kita akan siap untuk menangani. Oke, rencana pengamanan akan seperti apa dan berapa jumlah personil yang akan dikerahkan Pak Agung? Ya, kita akan menyelenggarakan pengamanan KTT G20 ini dengan operasi terpusat. Artinya operasi kepolisian yang diselenggarakan mulai dari Mabes Polri sampai ke tingkat kewilayahan, yaitu di Bali, di NTB, dan di Jawa Timur. Itu wilayah operasi kita di 3 Polda tersebut yang penyelenggaraannya oleh Mabes Polri. Tentu kita ingin memastikan bagaimana keamanan ini bisa terselenggara dengan menyiapkan personil yang memadai. Kita siapkan 5.746 yang saat ini sudah kita bisa plotting, yang kita akan menyesuaikan nantinya. Kita menyiagakan cadangan operasi atau cadangan anggota yang untuk siap operasional itu sekitar 1.600. Jadi ini adalah perhelatan besar yang kita harus kelola dan manage dengan baik. Kita akan menempatkan 5.746 tersebut di plotting yang jelas, siapa berbuat apa, dan kemudian dikendalikan seperti apa, dan kemudian dipastikan dia menjalankan prosedur dan SOP yang sudah kita tetapkan. Semakin mantap persiapannya juga ya. Terkait dengan fasilitas pengamanan Pak Agung, apa yang sudah dipersiapkan? Termasuk juga kalau saya lihat di sini seperti kendaraan yang digunakan, adakah kemudian penyesuaian yang dilakukan? Ya, kita menyiapkan perlengkapan yang kita butuhkan, yaitu mulai dari sekdor, X-ray, kendaraan, kemudian kendaraan khusus untuk penanganan khusus, demikian juga sampai ke
kapal, kemudian helikopter yang kita siapkan, maupun kendaraan pengawalan. Tadi disampaikan hal-hal yang khusus. Kita memang mengikuti daripada arahan bahwa penyelenggaraan G20 ini akan mendorong bagaimana penyelenggaraan yang ramah lingkungan, sehingga kemudian kita menyiapkan seluruh rangkaian pengawalan nanti akan disiapkan dengan kendaraan listrik. Kita tidak menggunakan kendaraan fosil selama proses pengawalan, dan kita akan bermigrasi dari kendaraan fosil ke kendaraan listrik. Dan ini sesuatu yang ya harus kita siapkan, karena kita tahu fiturnya kendaraan listrik sama kendaraan non fosil ini berbeda. Kita sudah siapkan 88 kendaraan pengawalan dan 94 motor pengawalan yang semuanya listrik. Ini sudah kita mulai latihkan para pengemudinya, dan saya yakin dengan terus kita menyiapkan dengan sebaik-baiknya personil peralatan secara terus-menerus kita latihkan, sebagaimana dalam rencana operasi kita ingin memastikan semua kegiatan, semua penyelenggaraan KTT ini mulai dari kedatangan sampai nanti kembalinya para delegasi dalam keadaan aman. Aman pokoknya di sini ya. Karena kenapa saya katakan aman, komitmen dari kepolisian luar biasa Pak. Side event dari G20 pun juga sudah berlangsung di beberapa wilayah di Bali juga. Dan betapa kemudian pengamanan juga dilakukan dengan sangat ketat di sini ya. Dan tentunya sudah komitmen yang menjadi komitmen dari pihak kepolisian juga. Pak Agung, kembali diingatkan kepada kami juga, remind juga kepada kami jumlah personil yang dilibatkan. Ada berapa Pak? Tadi saya sampaikan jumlah personil kita 5.746. Oke. Ini untuk seluruh kegiatan pengamanan. Seperti tadi saya sampaikan, angka ini bukan angka yang mati. Betul. Kita menyiagakan 1.600 lagi untuk apabila kemudian diperlukan terkait dengan penambahan, penebalan dan lain sebagainya, terkait dengan potensi ancaman yang meningkat dan lain sebagainya, kita akan menyesuaikan. Oke, mengenai titik-titik kerawanan ini juga akan menjadi bahan saya yang akan kita diskusi lebih lanjut juga Pak Agung, tapi ditahan dulu karena kita akan jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Anda kembali di Newsline pemirsa. Pak Agung, saat ini kita akan kembali berbincang mengenai antisipasi. Sebenarnya adakah potensi atau titik kerawanan jelang gelaran KTT Presidensi G20 ini? Ya. Utamanya adalah bahwa bagaimana penyelenggaraan KTT G20 ini tidak terganggu ataupun sampai digagalkan. Oke. Nah, itulah yang kemudian kita identifikasi, maka kita ingin memastikan sebelum KTT kita kelola keamanan yang baik, memastikan bahwa kemudian para delegasi sudah bisa melihat bahwa Bali aman, Bali baik, Indonesia baik-baik, dan kemudian mereka bisa hadir. Kita tahu bahwa pengamanan ini tidak bisa sendiri kami, tentu kami harus berkolaborasi dengan Pas Pampres untuk pengamanan Presiden, kemudian juga TNI, dan kemudian juga dengan BNPB, dengan Basarnas dan stakeholder yang lain yang itu semua sangat banyak. Stakeholder yang kemudian berhubungan dengan keamanan. Yang kemudian kita tadi potensi keamanan apa yang harus kita jaga jangan sampai muncul adalah potensi bagaimana sejak kedatangan delegasi ataupun presiden datang dari luar untuk kemudian mengikuti acara di Bali. Ya, di Bali G20 ini tidak ada hal-hal yang kemudian mengganggu mereka. Oke. Itu bagaimana bandara supaya aman, bagaimana kemudian jalur menuju ke hotel aman, bagaimana jalur di hotel harus aman, kita harus selenggarakan seperti apa. Dan demikian juga di tempat kegiatan kita pastikan tempat kegiatan steril, aman, karena kita harus mematuhi protokol-protokol dan prosedur SOP internasional untuk pengamanan seorang presiden maupun delegasi yang lain. Dan itu kita kerjasamakan dengan tadi Pas Pampres, dengan TNI maupun dengan tim advance dari masing-masing negara yang ingin memastikan itu. Itu sudah kita mulai dan alhamdulillah komunikasi kita kerjasama ini bisa dilihat bersama dan
mereka semua puas untuk melihat kesiapan kita. Betul, terlihat dari banyaknya pre-event sebelum G20 ya Pak ya, Iya, tentunya. 183 pertemuan menjelang pertemuan puncak G20 nanti, KTT G20, ini menjadi hal yang kita sudah kerjakan. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Ya, apresiasi dari negara-negara yang hadir, baik itu dari Kementerian Luar Negeri, kementerian-kementerian lain yang menjadi stakeholder dalam penyelenggaraan pertemuan itu, rasanya kita semakin memperbaiki dan semakin memastikan bahwa nanti G20 kita akan semakin baik. Artinya tidak hanya pada waktu venue kemudian event berlangsung, tapi daripada waktu delegasi tiba, jalur menuju ke venue, sepanjang acara semua sudah masuk dalam komitmen dari pihak kepolisian untuk membantu dan memberikan rasa aman itu sendiri bagi para delegasi ya Pak ya. Oke, kembali kalau kita remind begitu Pak, para personel ini diterjunkan dari kapan dan sampai kapan Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan, operasi kepolisian terpusat ini akan kita selenggarakan tanggal 7 November sampai dengan 17 November, 11 hari. Namun demikian kita latih mereka, kita siapkan mereka jauh-jauh. Ini sekarang sudah tahap pelatihan untuk semua kelompok-kelompok pengamanan. Kelompok-kelompok pengamanan itu seperti kelompok intelijen, kita lakukan pelatihan, penyiapan segala sesuatu yang diperlukan. Kelompok anti terorisme kita siapkan mereka. Kelompok untuk menangani kontingensi apabila kemudian ada betul-betul serangan kita latihkan. Demikian juga untuk kelompok seperti pengamanan preventif, pencegahan jangan sampai ada kesempatan mereka masuk. K9 kita siapkan. Kita siapkan 68 anjing nanti untuk khusus untuk mensterilkan dan menjaga sterilisasi kegiatan maupun di lokasi maupun di tempat penginapannya. Demikian juga kita siapkan kuda atau turangga untuk pengamanan terbukanya di ring 2, ring 3 nanti yang diperlukan untuk kebutuhan itu. Jadi sekarang saatnya kita menyiapkan per kelompok-kelompok ini untuk berlatih. Nanti ada masa kita akan kumpulkan mereka dalam satu simulasi bersama. Ada kemudian kita akan laksanakan satu tactical floor game untuk memastikan semua orang-orang tahu posisinya dan tugasnya dan perannya. Dan kemudian kita akan lakukan pelatihan terkait dengan K3I, Komando Kendali Koordinasi dan Informasi, untuk kemudian bagaimana padal yang paling bawah itu bekerja dan bagaimana komando di posko ini harus mengendalikan padal-padal dan personil yang mobile. Itu harus komunikasinya dan sistemnya yang kita bangun, kita pastikan bisa berjalan. Oke, sinerginya berarti sudah semakin ini Pak ya, banyak juga berarti ya, dengan sejumlah pihak ya di sana ya. Iya. Jadi ini tidak hanya polisi saja karena kemudian penyelenggaranya ada TNI, ada Pas Pampres, kemudian juga ada BNPB, ada satker yang lain. Alhamdulillah kita sudah siapkan satu posko di ITDC yaitu command center bersama untuk Polri dan semua stakeholder, dan semua akan bisa berkoordinasi di sana sehingga pengambilan keputusan emergensi bisa kita siapkan dengan baik, kita eksekusi dengan cepat. Oke, berarti tidak berlebihan dong Pak, kalau saya katakan PBB juga sempat memuji Command Center Polri Pak terkait dengan sistem pengamanan yang diciptakan di mana Polri mengedepankan teknologi kamera CCTV, bahkan juga dikatakan salah satu yang pertama di dunia. Tanggapannya Pak, bagaimana? Iya, itu deputi dari UN ya, dari Sekjen PBB yang pada pertemuan GPD-RR yang lalu bulan Februari itu berkunjung ke Command Center kita, dan memang kita bisa menjelaskan apa yang kemudian kita selenggarakan selama ini untuk penyelenggaraan ini, dan tentu itu satu model bagi kami bahwa apa yang kita siapkan berdasarkan masukan, berdasarkan pelajaran dari berbagai pihak, ini sudah kemudian bisa dirasakan para penggunanya, usernya yang puas, yang kemudian merasa nyaman, dan ini yang kita terus akan wujudkan di masa yang datang. Oke,
apresiasi Pak tentunya dengan terkait hal ini. Baik Pak Agung, kalau kita kembali kepada pemetaan untuk G20 ya Pak ya. Wilayah-wilayah mana saja sih Pak yang menjadi titik utama fokus dari polisi untuk memberikan pengamanan lebih untuk di Bali itu? Ya, kita membagi Bali dalam 5 kawasan. Ya, yang pertama kawasan Seminyak, yang kedua kawasan Jimbaran, yang ketiga Sanur, yang keempat Nusa Dua Utara dan Nusa Dua Selatan. Ini 5 kawasan ini kita prioritaskan karena semua kegiatan nanti delegasi dan presiden yang akan hadir di Indonesia akan berada di sana. Untuk tempat penginapannya di hotelnya ada 23 hotel yang sudah kita siapkan untuk pengamanannya maupun di tempat kegiatan acaranya nanti. Tentu ini satu pemetaan awal kita bahwa sejak mereka datang nanti di bandara kita perlakukan yang sebaik mungkin dan senyaman mungkin untuk bisa datang dan bisa merasakan aura Balinya yang luar biasa. Betul. Dan itu yang akan kita bawa ke dalam setiap rangkaian pengawalan kita kepada presiden maupun delegasi menuju ke tempat penginapan atau menuju ke lokasi kegiatan. Itu kita akan bawa senyaman mungkin. Dan itu yang kita latihkan saat ini, kita siapkan semuanya. Kita kemudian bahwa kemudian dari bandara ke hotel harus clear dengan segala macam bentuk gangguan. Penyusupan ataupun apapun sudah kita antisipasi dan tentu langkah ini kita kerjakan bersama karena kita tahu ada tanggung jawab yang harus kita pisah-pisahkan. Seperti di ring 1 itu teman-teman Pas Pampres yang pegang dan saya sudah sangat senang berkoordinasi untuk penyiapannya. Demikian juga teman-teman TNI di ring 2 dan tentu semuanya akan saling mengisi untuk pengamanan ini. Dan setelah 23 hotel yang kita siapkan yang perlu kita amankan, nanti ada kegiatan utamanya yaitu di Apurva Kempinski. Nanti di situ ada lokasi pertemuannya. Kita akan siapkan pengamanannya. Kemudian bergeser nanti malamnya untuk melakukan gala dinner di GWK. Itu kita siapkan GWK pengamanannya yang detail. Banyak itu. Dari tidak hanya jalurnya, tapi juga lingkungannya. Jadi bukan hanya pengamanan jalur, Pak Polisi berada di pertigaan atau perempatan, tapi sejatinya kita juga siapkan di kampung-kampung ini ada petugas-petugas yang secara khusus untuk memastikan bahwa situasi aman. Itu menjadi pertanyaan saya sebenarnya sih Pak. Saya penasaran, saya mau coba memetakan untuk peta Bali ya, untuk Seminyak, Nusa Dua di bawah gitu ya, untuk utara dan selatan. Pasti menjadi pertanyaan koordinasinya seperti apa, lokasi terpisah-pisah begitu ya. Berarti melibatkan juga dengan adanya koordinasi dan juga menugaskan personil di beberapa titik-titik di rumah, bukan rumah ya, lokasi-lokasi warga berarti ya di sana ya. Ya, kita sesuai dengan kita kan ada petugas-petugas yang mobile, ada yang stay, ada yang mengambil langkah memastikan satu kerumunan itu aman dan lain sebagainya. Itu kita laksanakan tugas-tugas itu baik dalam rangka untuk memastikan jalur, terutama ketika rombongan itu melewat, daerah itu aman. Jadi tidak hanya jalurnya saja yang aman, tapi daerah itu aman. Nah ini yang kita sebut kita ring 3 kita harus benar-benar kuat, sehingga kita tidak akan kecolongan karena kemudian berbagai macam potensi-potensi potensi ancaman itu muncul. Oke, Pak Agung. Tapi kembali bicara mengenai acara di sana ya, tentunya beberapa lokasi-lokasi yang terpisah ini yang juga menjadi perhatian adalah terkait dengan lalu lintas. Begitu. Nah, bagaimana berkoordinasi memastikan bahwa memang lalu lintas ini bisa benar terjamin juga, karena kita pada waktu itu pun juga langsung memetakan masyarakat dan warga pun juga pasti ada yang ada di lokasi sana. Selama penyelenggaraan KTT G20, semua aktivitas masyarakat masih bisa dilaksanakan secara normal. Kita hanya akan melakukan rekayasa di 10 ruas jalan. Bersama dengan dinas dan dirjen dirjen lalu lintas darat untuk kemudian bersama-sama memastikan bagaimana model rekayasanya. Nah ini kita akan sesuaikan dengan dinamika di lapangan. Dan kita sudah lakukan dan semua
di wilayah pengamanan, di jalur di ini, semua CCTV semua sudah terkoneksi, ada sekitar 4.600 CCTV, dan ditambah lagi nanti ada 1.500 body worm untuk semua petugas yang ada di lapangan dilengkapi dengan itu. Demikian juga koneksi untuk face recognition kita untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang dalam tanda kutip yang masuk dalam daftar kita, yang kita harus lakukan langkah-langkah apabila muncul di area publik yang akan dilewati ataupun menjadi sasaran pengamanan kita. Nah, terkait dengan body worm kamera tadi Pak, peletakan 1.500 CCTV juga, ini bagaimana sistem ini bisa mengintegrasi sehingga pengamanan bisa dioptimalkan terutama kualitas SDM ya Pak? Ya, kembali kita adalah profesi yang dihasilkan dari latihan. Jadi kesuksesan profesi kita sangat ditentukan oleh latihan. Betul. Nah, maka program pelatihan ini terus kita lakukan. Tadi saya sampaikan, kita membangun pelatihan per klaster, klaster preventif seperti tadi, pencegahan. Maka bagaimana di command centernya kita siapkan perangkatnya yang memadai, yang kemudian bisa menjalankan peralatan ini sesuai kebutuhan kita. Ribuan CCTV ini akan sulit dikendalikan kalau kita tidak punya peralatan yang tambahan yang diperlukan, agar kemudian yang perlu kita tengok hanya CCTV nomor sini, nomor sekian. Atau apabila ini satu rangkaian presiden akan lewat, itu sepanjang jalan kondisinya seperti apa, sehingga CCTV yang akan dilewati kita pantau semuanya langsung secara otomatis. Itu tentu dengan perangkat teknologi yang memadai dari kita, sehingga kita memudahkan. Jadi tidak semua TV tampil, tapi yang kita butuhkan. Atau hal-hal yang mencurigakan, TV itu yang akan muncul, sehingga kita akan lebih efektif dalam pemanfaatan teknologi. Tentunya semua demi kelancaran dari acara KTT G20 ini, semua sampai dengan hal-hal paling detail pun juga tentunya dilakukan dari pihak polisi ya Pak ya, untuk bisa membantu ini ya. Pak Agung, terakhir terkait dengan harapan juga, meskipun saat ini juga sudah mendapatkan banyak sekali apresiasi dari pihak terkait dengan kesiapan, bahkan apresiasi dari luar negeri, mancanegara pun juga mengatakan bahwa Indonesia ini siap sekali loh dengan segala macam teknologinya. Apa yang kembali menjadi terus komitmen dari pihak kepolisian, Pak Agung? Ya, penyelenggaraan ini masih 2 bulan lagi ke depan. Kesiapan terus kita tingkatkan. Kemampuan personil terus kita asah untuk bisa memastikan sumber daya manusia kita optimal dalam pelaksanaan pengamanan nantinya. Demikian juga peralatan kita terus pastikan kesiapannya. Dan yang lebih penting adalah sistemnya yang kita kelola ini agar benar-benar bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Dan sistem ini terkait dengan sistem teknologinya, sistem kendalinya, sistem-sistem yang lain, yang kemudian yang harus kita inginkan atau kita ingin wujudkan adalah bagaimana kita bisa memberikan kesan. Kesan keamanan ini tertanam di semua delegasi yang datang. Kesan aman, kesan nyaman, kesan ramah yang kemudian menyatu menjadi kesan Indonesia yang kemudian dibawa pulang mereka ke negara-negara yang suatu saat kita harapkan mereka akan kembali karena kesan itu. Oke, luar biasa. Pak Agung, terima kasih banyak. Terima kasih kembali kami ucapkan ke Agung Setia Imam Effendi, Asisten Operasi Kapal Kepresidenan Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Newsline. Pak Agung, terima kasih banyak atas pembinaan kali ini. Sukses Pak. Kami juga tidak sabar untuk melihat bagaimana persiapan di sana. Apresiasi sampai ke tingkat PBB. Terima kasih Amin. Pak Agung, pemirsa. Dan pemirsa, demikianlah informasi kami dalam Newsline. Saksikan kami kembali esok di waktu yang sama. Saya Martin Susil, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.